Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taupan Pra-Ramadan dari kelas Penjas 2C. NPM saya 1921911113. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang proses dan kondisi belajar gerak. Langsung saja, yang pertama itu ada proses belajar gerak. Proses belajar gerak pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umumnya. Belajar gerak melalui praktik atau pengalaman belajar tidak dapat diukur secara langsung karena proses yang mengantarkan pencapaian perubahan perilaku berlangsung secara internal atau dalam diri. Belajar gerak secara sederhana dapat digambarkan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Menurut Endang Rini, proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 3 fase belajar, yaitu yang pertama ada fase kognitif. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Fase awal ini disebut kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri belajar. Diri pelajar adalah pelajar tahu tentang gerakan yang dipelajari, sedangkan penguasaan gerakannya sendiri masih belum baik karena masih dalam tahap mencoba gerakan. Yang kedua itu ada fase asosiatif. Fase asosiatif juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksananya. Dan yang ketiga itu ada fase otonom. Fase otonom bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatisasi. Berkaitan dengan ketiga fase tersebut, belajar gerak pada awalnya membutuhkan tahapan pemahaman akan konsep dasar gerakan tersebut. Pada tahap selanjutnya, pemahaman konsep gerakan yang didapat melalui indera penglihatan diserap dan diekspresikan kembali melalui gerakan yang dipraktekkan secara langsung. Setelah proses tersebut belajar dengan baik, maka pada akhirnya gerakan tersebut akan dikuasai penuh dan akan menghasilkan refleks yang baik dan pada berbagai kondisi. Menurut Smith, pelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Untuk belajar gerak, seseorang harus mampu menguasai konsep dasar gerak tersebut sedemikian sehingga keterampilan tersebut terinternalisasi dalam dirinya dan menghasilkan suatu keterampilan yang bersifat permanen. Belajar gerak memiliki tujuan jangka panjang, bukan sekedar temporer atau sementara. Mamu dan Saputra mengemukakan bahwa belajar gerak atau motorik adalah proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, bukan karena kondisi maturasi atau motivasi temporer dan fluktuasi fisiologis. Pada hakikatnya, belajar gerak memerlukan latihan dan praktek yang terus-menerus hingga tercapai kemampuan penguasaan gerak yang bersifat permanen. Dalam hal ini, latihan yang dilakukan dimulai dari pengalaman atau pemahaman akan konsep dasar gerak melalui indera penglihatan yang kemudian diserap dan dipraktekkan kembali secara terus-menerus hingga kemampuan penguasaan gerak dikuasai sepenuhnya dengan baik. Yang selanjutnya, yang kedua ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Yang pertama itu ada kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar gerak, pelajar perlu yang pertama itu berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Yang kedua yaitu ada berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses belajar gerak di mana bersifat harus berusaha
memahami gerakan. Yang perlu dipahami kemudian diingatnya adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah bisa dilakukan. Yang kedua yaitu ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk yang pertama yaitu ada pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan mengenai gerakan atau disebut juga saja instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dimengerti. Hal-hal penting yang perlu dijelaskan adalah mengenai unsur-unsur bentuk gerakan dan kunci cara melakukannya dan urut-urutan gerakan yang seharusnya dilakukan. Yang kedua yaitu pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya dilakukan. Contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang-ulang beberapa kali untuk memberi kesempatan memahaminya. Apabila gerakan cukup rumit, hendaknya ditunjukkan unsur-unsur pokoknya dan kunci-kunci gerakan yang bisa mempermudah gerakan. Setelah pelajar diberi penjelasan dan contoh gerakan secukupnya, mereka diinstruksikan untuk mempraktekkan gerakan. Mempraktekkan gerakan merupakan kegiatan utama yang melibatkan aktivitas fisik. Pelajar harus melakukan berulang-ulang gerakan yang dipelajari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.